Saudara yang kekasih, kita akan dengar firman Tuhan pada saat ini. Judul khotbah pada hari ini adalah menang atas tantangan. Sekali lagi, judul khotbah pada hari ini adalah menang atas tantangan. Saudara yang kekasih, kita akan buka di Daniel 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ayat 16. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. Haleluya. Baru saja kita membaca firman Tuhan tentang kisah Daniel. Saudara yang kekasih, di Daniel 6 ini, Daniel dia berada di bawah pemerintahan kerajaan Media pada saat itu. Di bawah kepemimpinan Raja Darius. Saudara, kita telah belajar beberapa saat yang lalu tentang Daniel, di mana pada waktu pemerintahan Raja Nebukadnezar di Babilonia, Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menyerang kerajaan Yehuda, dan mengalahkan kerajaan Yehuda. Dan akhirnya, Raja Nebukadnezar, saudara, dia membawa orang-orang dari kerajaan Yehuda, termasuk Daniel, untuk dipekerjakan di kerajaannya di Babilonia. Dikatakan kalau Anda baca di Daniel, di kitab Daniel 1, orang-orang yang dibawa untuk dipekerjakan di kerajaan Babilonia adalah orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Daniel 1 ayat 4 berkata, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Dan saudara yang kekasih, kita tahu orang-orang ini yang mempunyai kriteria yang demikian yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Mereka ini termasuk Daniel juga adalah keturunan bangsawan atau keturunan raja. Jadi Daniel ini, dia sudah biasa hidup, saudara, di dalam kemewahan. Karena dia adalah seorang bangsawan dan keturunan raja. Dan dia dibawa di pembuangan di Babilonia, dipekerjakan di kerajaan Babilonia. Saat itu Babilonia menguasai dunia, saudara yang kekasih. Dan terkenal dengan Raja Nebukadnezar. Dan Daniel, saudara, dia hidup tidak bercelah.
pada waktu dia berada di Babilonia. Sama seperti pada waktu dia berada di Yehuda, di kerajaan Yehuda, atau dia berada di tanahnya sendiri ya. Dia adalah orang Yahudi di bangsanya, saudara yang kekasih. Daniel ini adalah satu tokoh yang sangat luar biasa. Bagaimana kehidupannya, saudara, dari dia tumbuh, saudara, sampai dia dewasa, dia hidup, saudara, dengan tidak berkekurangan, dan dia hidup di mana kehidupan bangsawan dan kehidupan kerajaan yang dia rasakan, tetapi kehidupannya tidak bercelah. Ini luar biasa, saudara yang kekasih. Kalau kita lihat di dunia, banyak orang, ya saudara, kehidupan mewah membawa dia arus dengan kehidupan dunia. Tapi tidak buat Daniel. Saudara, udah kehidupan mewah, tetapi dia juga adalah anak Tuhan, anak muda yang tidak bercelah pada waktu dia dibawa ke Babilonia. Saudara yang kekasih, kita lihat kalau kita belajar di Daniel 1, saudara yang kekasih, bagaimana Daniel, saudara yang kekasih, dia juga berketetapan dengan teman-temannya. Kalau kita ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk mereka tidak menajiskan dirinya pada waktu mereka berada di Babilonia dengan makanan raja. Dan raja menemukan mereka lebih hebat, berkali-kali lebih pintar daripada orang yang terpintar, yang terhebat yang ada di kerajaan Babilonia. Jadi Daniel, dia telah memulai karir yang luar biasa, saudara, pada waktu dia berada di Babilonia. Saudara yang kekasih, kita akan melihat nanti beberapa hal di mana tentang Daniel ini, saudara yang kekasih, bagaimana dia di dalam karirnya, saudara, sehingga dia sampai ke puncak karirnya, saudara yang kekasih, dengan luar biasa. Untuk itu, saya akan concern berbicara di Daniel 6, bagaimana dia di dalam atau di bawah pemerintahan Raja Darius atau Raja Kerajaan Media. Saudara, kenapa kok Anda bingung mungkin? Kok dari Kerajaan Babilonia tiba-tiba pindah ke Kerajaan Media? Jadi, saudara kekasih, Raja Nebukadnezar ini, saudara, dia diteruskan oleh anaknya, pemerintahan kerajaan ini oleh Raja Belshazzar, saudara yang kekasih. Dan raja ini, saudara, di bawah pemerintahan Belshazzar, akhirnya Belshazzar ini dia mati dan kerajaannya terpecah dua, saudara yang kekasih, kerajaan Persia dan kerajaan Media. Dan Daniel dia ada di kerajaan Media di bawah pemerintahan Raja Darius pada saat itu. Mari sama-sama saudara yang kekasih kita akan lihat di Daniel 6 di mana di kerajaan Dariuslah dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Yang cerita ini sudah tidak asing lagi buat kita karena kita sudah dengar mungkin dari kita sekolah minggu, saudara yang kekasih. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana Daniel menghadapi tantangan yang besar, dia dimasukkan ke dalam lubang singa, saudara yang kekasih. Tetapi tantangan itu dia bisa lewati bersama dengan Tuhan dan dia bisa keluar sebagai pemenang. Ada amin? Haleluya. Kita akan lihat dari Daniel 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab. Supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini. Daniel, dia sangat luar biasa, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, Daniel ini bukan orang sembarangan. Saudara yang kekasih, sejak dari muda, tadi saya katakan, sejak dia dari bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, dari kerajaan Yehuda, dan dia berpindah ke kerajaan Babilonia. Saudara yang kekasih, di kerajaan Babilonia, saudara yang kekasih, Daniel itu diangkat menjadi 3 besar. Ya, 3 besar. Pemimpin 3 besar, yaitu orang nomor 3 tertinggi, rank tertinggi di kerajaan Babilonia. Saudara, ini hal yang luar biasa buat Daniel. Dan setelah itu, saudara yang kekasih, bayangkan orang buangan berada di Babilonia dan dia mendapat rank nomor 3. Dan pada waktu di kerajaan Raja Darius, saudara, di ayat 1 dan 3 di pasal 6 ini baru kita baca
bahwa kita lihat bahwa Daniel diangkat menjadi wakil raja. Ada 120 orang, saudara yang kekasih, yang akan dipekerjakan di kerajaan Raja Darius. Di mana 120 orang ini akan memerintah kerajaan daripada Raja Darius, saudara yang kekasih, kerajaan Media. Di mana 120 orang ini akan tersebar, mereka akan menjadi petinggi-petinggi negara, saudara, di kerajaan ini. Dan Daniel masuk dalam kelompok 3 besar. Dia masuk di dalam kelompok 3 besar yang itu adalah wakil daripada raja. Tetapi yang luar biasa, saudara kekasih, dari 120 orang ini, kalau kita baca tadi, saudara kekasih, di ayat 3 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wow. Saudara, yang membuat Daniel masuk 3 besar adalah karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Saudara, tahukah kita sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus telah masuk di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang adalah roh yang lebih besar daripada dunia ini menguasai roh setiap anak-anak Tuhan. Katakan amin. Saudara, seharusnya posisi Daniel saat ini, saudara, rohnya dikatakan dia mempunyai roh yang luar biasa. Saudara yang kekasih, harusnya anak-anak Tuhan di zaman hari-hari ini juga mempunyai roh yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Bukan karena roh kita yang luar biasa, tapi karena ada roh Allah yang luar biasa yang menguasai roh kita, bersatu dengan roh kita, sehingga roh kita menjadi roh yang luar biasa. Seperti saya suka katakan, seperti 1 galon air manis dibuang ke air asin, rasanya adalah air asin, saudara, di laut. Maksudnya di laut, karena kadar asinnya jauh lebih tinggi daripada air manis yang hanya segentong itu. Saudara, pada waktu roh kita bersatu dengan roh Allah, kita bagaikan air manis yang 1 gentong itu bersatu dengan air laut yang asin, dan kita akan menjadi asin. Katakan amin. Haleluya. Saudara, roh kita juga adalah roh yang perkasa. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu, saudara, jangan takut menghadapi tantangan, jangan takut menghadapi dunia ini, karena roh yang ada dalam kita adalah roh yang lebih besar dari dunia itu, dari dunia ini, dan kita telah bersatu dengan roh itu, dan kita juga, roh kita adalah roh yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat baik-baik, saudara, ada roh yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat di sini, saudara, dengan roh yang luar biasa itu, raja bermaksud dikatakan menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Raja Darius mempunyai planning atau mempunyai rencana untuk Daniel. Dia akan mengangkat Daniel di atas 120 orang ini. Dia akan mengangkat Daniel, tadi kelompok 3, dia menjadi wakil raja, ada 3 orang. Tapi Raja Darius mempunyai rencana untuk mengangkat Daniel di atas 3 orang ini, atau di atas 2 orang yang menjadi teman 3 kelompok, 3 orang yang wakil raja ini. Bayangin, saudara. Bedanya apa sama raja? Bedanya cuma mahkota. Raja pakai mahkota. Betul? Dia nggak pakai mahkota. Nah, saudara, ini luar biasa. Anak-anak Tuhan harusnya cemerlang pada waktu kita berada di dunia ini. Saudara, dunia ini bagaikan kerajaan Media, bagaikan kerajaan Babilonia. Saudara, Daniel hidup di tengah-tengah kerajaan Babilonia, orang Babilonia, dia tinggal di kerajaan Media, di tengah-tengah orang Media, yang orang yang tidak bertuhan, orang yang menyembah berhala, bahkan menyembah raja. Saudara yang kekasih, tapi Daniel, saudara yang kekasih, dia bisa cemerlang, dia bisa lebih tinggi dari orang dunia. Saudara, anak-anak Tuhan harus lebih tinggi dari orang dunia. Saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Banyak anak Tuhan tidak mencapai panggilan Allah secara klimaks, saudara, karena kita akan melihat apa yang diperbuat Daniel. Kenapa dia mencapai itu? Kenapa anak-anak Tuhan tidak bisa mencapai klimaks? Karena anak-anak Tuhan terlalu banyak kompromi dengan dosa. Terlalu banyak kompromi dengan dunia ini. Saudara, kalau kita kompromi dengan dosa, dosa akan membawa kita kepada kehancuran. Dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kita lihat Daniel, dia tidak bercelah hidupnya. Pada waktu dia berada di Babilonia, saudara, dia tidak bercelah. Dia berada di kerajaan Media pun, saudara, dia tidak bercelah.
kehidupannya, lifestyle yang dia kerjakan sejak dia muda, saudara yang kekasih, bahkan mungkin sejak dia anak-anak, sudah tidak tertulis, tapi saya percaya anak muda, seorang anak muda yang tidak bercelah hidupnya telah dilatih mungkin dari orang tuanya sejak dia anak-anak. Tidak jadi begitu saja, saudara yang kekasih. Dan sampai di masa tuanya, ini di kerajaan Media, Daniel telah berumur, saudara yang kekasih, bukan umur muda lagi. Karena dia udah melewati beberapa periode di kerajaan Babilonia. Dan dia, waktu dia datang di Babilonia, dia masih muda. Tapi di kerajaan Media, saudara yang kekasih, usianya tidak muda lagi, saudara. Di usia yang tidak muda, saudara, karir dia masih cemerlang. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita bisa mempunyai mimpi setinggi-tingginya. Silakan saudara, Tuhan tidak melarang itu. Tetapi Tuhan justru mau membawa kita, saudara, mempunyai misi atau mempunyai visi setinggi-tingginya, saudara yang kekasih. Tidak ada problem, saudara yang kekasih. Tetapi apakah kehidupan kita, gaya hidup kita, lifestyle hidup kita tetap mencerminkan kita adalah anak-anak Allah. Tetap tidak kompromi dengan dosa. Tetap hidup dengan kebenaran. Karena saudara, kalau Tuhan membawa kita kepada pencapaian yang tinggi, Tuhan mau mengangkat namanya, saudara, lewat kehidupan kita. Dia mau supaya namanya dimuliakan. Dia mau supaya namanya diketahui oleh banyak orang. Sehingga orang bisa mengetahui siapa Allah kita dan bisa datang kepada Allah kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat di Daniel 6 ayat 1 dan 3 ini, saudara. Daniel memiliki kualifikasi yang terbaik di antara orang Media. Di antara 120 orang yang dipilih, saudara, yang terbaik dari negara itu, dari bangsa itu, Daniel adalah orang nomor 1 terhebat, adalah orang nomor 1 yang luar biasa, saudara, hikmat, pintar, saudara, ya, dan dia bisa menebak mimpi raja-raja, saudara yang kekasih, bukan menebak, tapi dia memberitahu mimpi-mimpi itu secara jelas. Pada waktu di kerajaan Babilonia, Raja Nebukadnezar bermimpi, Raja Belshazzar bermimpi, saudara yang kekasih, dia memberitahu dengan jelas apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena dia mempunyai roh yang perkasa. Dia mempunyai intimasi hubungan dengan Allah. Sehingga Allah memberitahu kepada dia hal-hal yang luar biasa. Sehingga karirnya bisa naik, saudara yang kekasih. Saya percaya dia tambah hari tambah hebat, tambah hari tambah pintar. Saudara yang kekasih, kalau Allah ada di dalam kita, kalau kau izinkan Allah bekerja, engkau tambah hari akan tambah hebat, tambah luar biasa, tambah pintar. Bukan karena engkau, tapi karena ada roh Allah di dalam dirimu. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Daniel diangkat karena dia bisa menunjukkan performance-nya yang luar biasa. Amin. Jadi bukan karena dia kenal dekat dengan raja, bukan karena dikatrol. Aduh, mumpung kita kenal sama raja, cari muka supaya saya diangkat. Tidak, anak-anak Tuhan tidak perlu cari muka, tapi anak-anak Tuhan harus hidup di dalam roh. Katakan amin. Kalau engkau ingin, engkau melihat dirimu, di mana Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, dan Roh Kudus akan membawa engkau naik, bukan dirimu, bukan kehebatanmu, tapi kalau ada Roh Allah, Dia yang akan memberikan engkau hikmat dan pengetahuan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat lagi di ayat berikutnya, saudara yang kekasih, di ayat 7 dan 8. Kita lihat di sini, saudara. Dikatakan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, saudara yang kekasih, jadi saudara, rencana daripada raja, ya Raja Darius yang ingin menjadikan Daniel menjadi orang nomor 1 membawahi 120 orang ini, saudara, diketahui oleh 120 orang ini. Dan mereka berencana, saudara, untuk menggagalkan daripada niat raja ini. Dan secara karir
atau secara kehebatan, kepintaran Daniel, saudara yang kekasih, mereka tidak menemukan satupun celah di dalam kehidupan Daniel. Mereka tidak menemukan ada korupsi di sana. Mereka tidak menemukan Daniel tidak jujur di sana. Mereka tidak menemukan satupun celah selama karirnya Daniel. Di dalam jabatannya mereka tidak menemukan itu. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara menjatuhkan Daniel. Dan cuma ada satu yang mereka mereka lihat cara untuk menjatuhkan Daniel adalah ibadahnya kepada Allahnya. Nah, 120 orang ini berencana, saudara. Mereka datang kepada Raja Darius dan berkata kepada Raja Darius, Raja Darius, lihat, di sini kita harus buat peraturan untuk menyembah raja, ya. Jadi barang siapa yang tidak menyembah raja atau tidak menaikkan permohonan, permintaan, berdoa kepada raja, kalau mereka menyembah dewa yang lain atau yang lain apa saja selain daripada raja, hendaknya orang itu dibuang ke lubang singa. Dan raja tentunya sangat tertarik, saudara yang kekasih, mau menyembah dia. Betul? Seperti itu. Akhirnya dibuatlah satu keputusan, saudara, dari raja. Pada 120 orang ini mempunyai niat busuk, niat jahat terhadap Daniel. Mereka ingin menurunkan karirnya dia. Mereka ingin menghancurkan dia. Kalau dia masuk lubang singa, Daniel tidak ada lagi di kerajaan Media. Tidak akan memimpin kerajaan Media. Saudara yang kekasih, Daniel menghadapi tantangan yang luar biasa. Betul, saudara yang kekasih? Haleluya. Dan kita lihat sekarang Daniel 6 ayat 10 apa yang terjadi. Pada waktu Daniel mendengar berita, mendengar kabar, saudara yang kekasih, pada surat penetapan bahwa kalau tidak menyembah dewa atau tidak menyembah raja, maka konsekuensinya akan dimasukkan ke lubang singa. Nah, ini kita lihat Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Nah, surat perintah. Pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan di sini, seperti yang biasa dilakukannya. Wow. Haleluya. Saudara yang kekasih, luar biasa. Amin, saudara yang kekasih. Jadi pada waktu Daniel mendengar ada surat perintah yang menyatakan bahwa semua orang hanya menyembah raja. Hanya berdoa kepada raja. Hanya meminta kepada raja. Tidak boleh ada dewa yang lain. Tidak boleh ada Allah yang lain. Saudara kekasih. Dan apa yang dilakukan Daniel? Saudara, seperti biasanya. Dia tetap melakukan apa yang dia lakukan. Katakan amin. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dia menghadap Yerusalem, saudara. Dan dia berdoa kepada Allah Yahweh, kepada Allah Israel. Dan Allah itu Allah di dalam Tuhan Yesus yang kita kenal pada hari ini. Amin. Allah Israel, Allah Yahweh itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Haleluya. Dia tetap percaya kepada Allah Yahweh. Dia tetap percaya kepada Allah Israel, saudara. Saudara yang kekasih, pada waktu ada tantangan, saudara, tidak mengubah gaya hidup daripada Daniel. Saudara yang kekasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Pada waktu ada tantangan, apakah kita kompromi atau tidak kompromi? Banyak kita kompromi terhadap dosa, karena kita menginginkan sesuatu, kita takut kepada sesuatu, sehingga kita kompromi dengan hal-hal yang tidak perlu kita kompromi, saudara. Atau hal-hal yang bersifat dosa, yang bersifat memisahkan kita dari Allah. Saudara yang kekasih, kita diperhadapkan dengan tantangan. Saya nggak tahu tantangan apa yang Anda alami hari ini. Saudara, tapi saya mau katakan, kalau engkau mengalami tantangan, mari datang kepada Allah Yahweh. Datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah jawaban satu-satunya. Seperti Daniel, saudara yang kekasih, dikatakan dia datang kepada Allahnya. Dia datang kepada Tuhannya. Dia berdoa 3 kali sehari. Seperti yang biasa dia lakukan. Wow. Siapa di sini yang biasa melakukan doa? Sehingga pada waktu ada tantangan seperti Daniel. Seperti biasa dia lakukannya. Daniel ini mempunyai hati, mempunyai jiwa, mempunyai spirit yang luar biasa. Saudara yang kekasih, mau ada tantangan, tidak ada tantangan, kehidupan doa yang tetap berjalan. Katakan amin. Saudara yang kekasih, tidak pada waktu hanya ada tantangan, baru datang kepada Tuhan.
Saudara, kalau model pada waktu ada tantangan baru datang kepada Tuhan, ini deg-degan dulu, takut dulu, khawatir dulu, getar-getir dulu. Saudara, naik turun dulu. Betul? Baru datang sama Tuhan. Saudara yang kekasih, tidak sama Daniel. Tidak dikatakan ada satupun ketakutan, ada kekhawatiran yang dialami. Tidak. Karena lifestyle-nya dia adalah dia mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Katakan amin. Orang yang mempunyai hubungan intim dengan Allah tidak akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, saudara yang kekasih, di dalam kehidupannya. Karena dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dia bisa melihat Allah yang perkasa, Allah yang besar itu ada di dalam kehidupannya. Dan dia telah mengalami pertolongan Allah. Dia telah mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sejak dia berada di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar di Babilonia, dia telah melihat tangan Allah yang perkasa menolong dia. Katakan amin. Kalau dulu Daniel ditolong, hari ini juga dia percaya dia pasti ditolong. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita harus percaya. Anda yang belum punya pengalaman intim dengan Tuhan, hari ini mari mulai buat journey yang baru. Di dalam perjalanan hidupmu, alami Tuhan. Datang kepada Tuhan kalau Anda mengalami situasi. Mungkin keadaanmu, situasimu yang saat ini tidak ada jalan. Saudara, hukuman yang ada kepada, yang akan diberikan kepada Daniel adalah hukuman mati. Kalau dibuang di lubang singa, hukumannya apa itu? Hukuman mati. Saudara, kalau hukuman mati, lebih baik mungkin cuma dipancung, blok, satu kali gak hilang. Betul? Saudara, tapi ini disuruh berantem sama singa. Ini artinya apa? Hukuman matinya dibikin siksa. Dunia ini. Saudara, dunia ini ada untuk menyiksa kita. Kerajaan kegelapan ada untuk menghancurkan kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan bunuhnya di pelan-pelan seperti itu. Diseksa, saudara. Untuk itu mari Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Dia mau, saudara yang kekasih, supaya kita dalam perlindungan, penyertaan dia senantiasa. Katakan amin, saudara. Tapi iblis, dia mengincar kita, dia ingin menghancurkan kita. Saudara, untuk itu tetap hidupmu ada di dalam jalurnya Tuhan. Tidak ada masalah kalau ada tantangan. Orang-orang yang hidup dalam jalurnya Tuhan, gak ada masalah kalau ada tantangan seperti Daniel. Dan kita lihat, saudara kekasih, apa yang terjadi. Daniel 6 ayat 14-16. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, tak berkata kepadanya, ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Haleluya. Saudara, perhatikan. Saudara yang kekasih, 120 orang ini terus mengintimidasi. Ya, saudara yang kekasih, mereka terus mengingatkan raja. Saudara, iblis itu tidak pernah berhenti sampai kita hancur. Tidak. Dia tidak pernah berhenti sampai kita terpisah dari Allah. Dia tidak akan berhenti sampai kita mengalami. Dia datang untuk apa? Iblis datang untuk curi, bunuh. Sampai dia bisa bunuh kita, binasa. Tahu binasa? Kalau binasa bukan hanya meninggal dunia, terpisah dari Allah. Ini tujuan daripada iblis, saudara kekasih. 120 orang ini, saudara kekasih, mempunyai niat jahat. Mereka mau pastikan sampai Daniel ada di lubang singa. Tapi apa yang terjadi? Saudara yang kekasih, dikatakan tadi ayatnya, tadi kita sudah baca. Hati raja merasa sedih. Betul? Karena raja sangat mengasihi Daniel. Dan dia tahu Daniel adalah orang yang terhebat, terpintar. Tetapi raja pun tidak bisa menolong Daniel. Ada amin. Saudara, saya mau kasih tahu. Di dalam kehidupan ini, pada engkau waktu kau berhadapan dalam situasi dan keadaan. Saudara, di mana orang yang mengasihi engkau pun tidak bisa menolong. Betul? Ada hal-hal di dalam kehidupan ini, saudara. Pada waktu kau berhadapan dengan keadaan dan situasi. Orang yang mengasihi pun tidak bisa membebaskan engkau. Orang pertama, yaitu raja di kerajaan Persia, tidak bisa menolong Daniel. Betul? Saudara, untuk itu, pertolongan kita, firman Allah berkata, hanyalah datang daripada Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Yang menciptakan kita.
Saudara yang kekasih, engkau tidak pernah menyangka mungkin. Engkau mungkin tidak pernah ekspektasi, saudara kekasih. Mungkin hari ini engkau sedang senang-senang. Daniel, dia sedang bersuka cita. Karena dia diangkat menjadi 3 besar, saudara. Dan dia tahu raja mempunyai niat mengangkat dia menjadi orang nomor 1. Mungkin dia lagi naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tiba-tiba berita ini nyampe. Kita nggak pernah tahu serangan iblis. Mungkin Anda hari ini lagi oke-oke. Tiba-tiba mendengar berita. Waduh, dokter bilang ternyata dalam tubuhmu kamu pikir oke, ternyata ada ini. Atau tiba-tiba ada situasi dan keadaan memerlukan uang yang sangat banyak dan engkau tidak mempunyainya. Atau tiba-tiba kok keluarga saya jadi kayak gini. Yang di luar ekspektasimu, tiba-tiba datang tantangan dalam kehidupanmu yang kau tidak pernah tahu. Hari ini engkau sedang tertawa, besok pagi kau bangun, tiba-tiba mulutmu bukan tertawa lagi. Daniel, dia menghadapi tantangan kematian atas hidupnya. Saudara, raja pun tidak bisa membantu. Dan apa yang menjadi tantanganmu pada hari ini? Keadaan. Mungkin orang yang engkau harapkan, yang kau kasihi, sekalipun tidak bisa membantumu. Tapi Daniel memang sudah tidak terbiasa. Dia tidak terbiasa hidup bergantung kepada manusia. Ada amin? Dia tidak pernah berharap kepada manusia. Itulah sebabnya dia tidak datang kepada raja dan memohon, oh rajanya, raja kiranya engkau mencabut surat keputusanmu. 120 orang ini datang kepada raja, mengingatkan raja, supaya raja, jangan engkau mencabut surat keputusan ini. Tapi tidak dengan Daniel. Dia datang kepada Allahnya yang sanggup mencabut keputusan yang dibuat oleh raja. Katakan amin. Hanya Allah yang sanggup. Haleluya. Kita lihat saudara, apakah dia tetap dimasukkan ke lubang singa? Ya, tetap. Cara mencabut Tuhan atas keputusan yang sudah dibuat raja. Way-nya itu beda dengan jalan kita. Mungkin kalau kita berdoa supaya keputusannya dicabut, tapi Allah tidak melakukan itu. Amin. Jadi kalau berdoa, saudara jangan ngatur Tuhan. Amin. Kalau Anda ada keadaan dan situasi, minta Tuhan tolong aku. Jangan bilang, Tuhan jalannya nih belok kanan ya Tuhan, dan belok kiri, nanti begini Tuhan. Saudara, Tuhan lebih tahu cara menjawabnya. Katakan amin. Haleluya. Ayat berikutnya tampilkan. Haleluya. Kita perhatikan di sini. Ayat 20. Dan ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin, saudara kekasih. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat saudara yang kekasih, pertama kali mendengar berita tentang tantangan, situasi, atau berita tentang Daniel yang berada di lubang singa, dia mati atau dia hidup, adalah raja. Dan dikatakan tadi raja bersuka cita. Amin, saudara kekasih, saudara yang kekasih. Orang-orang yang ada di sekitarmu, yang engkau kasihi, yang dekat denganmu, akan bersuka cita, saudara. Akan melihat Allahmu yang dahsyat, Allahmu yang luar biasa. Pada waktu engkau menghadapi tantangan dan situasi, dan engkau datang kepada Allah dan dia memberikan jalan keluar kepadamu. Itu akan menjadi kesaksian untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Dan kita lihat lagi ayat berikutnya apa yang terjadi, saudara. Haleluya, ini luar biasa. Dan dia 23, lalu sangat sukacitalah raja, dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Di Samuel 24. Haleluya, bayangin saudara. Jadi diambil, tidak ada luka apapun di dalam tubuhnya Daniel. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkannya ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah Allah yang perkasa. Kita menyembah Allah yang dahsyat. Allah yang membela kita. Allah yang berperang bagi kita. Katakan amin. Haleluya.
Haleluya, saya percaya Allah yang hebat itu, Allah yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Katakan amin. Haleluya. Allah yang perkasa, Almighty God, Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Dia ada di sini untuk memberikan jalan keluar bagimu. Walaupun mungkin tidak ada jalan bagimu, tetapi datang kepada Allah Yahweh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, luar biasa cerita Daniel. Amin. Saudara, musuh-musuhnya siapa yang menghancurkan? Allah yang menghancurkan musuh-musuhnya. Allah yang berperang bagi Daniel. Daniel ngapain, saudara? Dia datang berdoa kepada Allahnya. Haleluya. Kalau ada keadaan situasi, jangan kemana-mana. Jangan ketok pintu rumah tetangga. Jangan ketok pintu bosmu. Jangan ketok sana sini keluargamu. Ketok pintu surga. Katakan amin. Tuhan berkata, minta maka akan diberi. Cari maka kamu akan menemukan. Ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Haleluya. Haleluya. Saudara, bukan hanya 120 orang ini. Seluruh keluarganya, kasihan. Kasihan anak-anaknya dia, istrinya. Dibuang, gantiin Daniel. Belum nyampe ke bawah, udah diterkam. Udah dihabisin. Saudara, ada waktu ada tantangan. Datang kepada Tuhan. Berdiam di hadapan dia. Dan izinkan dia yang melakukannya. Yang berperang untuk kita. Dan Anda akan melihat. Anda akan menonton. Bagaimana kemenangan itu. Lebih daripada yang Anda ekspektasikan. Katakan amin. Kita lihat apa yang terjadi, saudara. Ayat yang terakhir, ayat 26 dan 28. Haleluya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Nama Allah dikumandangkan di kerajaan Media. Dan dikatakan semua orang harus menghormati Allahnya Daniel. Katakan amin. Saudara yang kekasih. Saudara, Daniel menghadapi lubang singa. Tuhan keluarkan dia dari lubang singa, saudara. Tapi Tuhan membuat namanya dipermuliakan lewat kejadian ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, pada waktu ada tantangan, Tuhan membuat jalan keluar bagimu. Dan Tuhan mau memajukan namanya lewat jalan keluar itu, saudara kekasih. Sehingga orang di sekitarmu akan melihat Tuhanmu dan datang kepada dia. Katakan amin. Dan karirnya Daniel, saudara yang kekasih, bukan hanya sampai di kerajaan Darius, tetapi di kerajaan berikutnya Daniel tetap menjadi petinggi di dalam kerajaan. Saudara, 4 raja. 2 dari Babilonia, 2 dari Media. Daniel menjadi orang tertinggi di sana. Saudara yang kekasih, ini luar biasa. Cerita Daniel. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, roh yang ada di dalam Daniel adalah roh yang sama yang kita miliki. Katakan amin. Haleluya. Dia ada di dalam kita. Untuk itu saya mau katakan kepada Anda pada hari ini, tantangan apapun, situasi apapun, keadaan apapun, saudara, engkau harus menang atas tantangan. Karena bukan engkau yang akan memenangkan tantangan itu, tapi roh yang ada di dalammu, roh yang lebih besar dari dunia ini. Roh yang menguasai Daniel, roh yang sama yang menguasai engkau dan saya pada hari ini. Marilah kita berjalan di dalam kemenangan. Marilah kita berhadapan dengan keadaan dan kita menang atas tantangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.